Hai teman cerita, ketemu lagi bareng sama Gaza dan Geza yang hari ini masih jalan-jalan di kota Garut. Dan kali ini kita mau datengin kebun mawar Situhapa yang lokasinya ada di Kamojang, Garut. Ini dia penampakan area depan dari kebun mawarnya nih teman cerita. Pintu masuknya dari sini ya teman cerita. Kita datang ke sini di hari Sabtu dan kita sampai kurang lebih sekitar jam 4 sore nih teman cerita. Dari pintu masuknya ini kita udah bisa langsung lihat area parkirannya ya teman cerita. Untuk area parkiran mobilnya juga lumayan luas. Jadi so far kalau pas lagi rame kayaknya aman aja untuk parkirannya ya teman cerita. Kita udah parkir dan ini kita mau menuju ke pintu masuknya kebun mawar nih teman cerita. Informasinya itu ada harga tiket masuknya nih teman cerita. Sekarang aku mau beli tiketnya dulu, nanti aku kasih informasinya sama semua teman cerita di rumah tentang kebun mawar ini. Mereka buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 5 sore ya teman cerita. Untuk harga tiket masuk Senin sampai dengan Sabtu 17.500, untuk Minggu atau hari libur 22.500. Karena kita datang di sini itu hari Sabtu, jadi aku beli tiket 17.500 dan kita beli hanya untuk tiket dewasanya aja nih teman cerita. Harga tiket masuk dikenakan untuk anak usia di atas 9 tahun. Kebetulan anak-anak ini belum ada yang berusia 9 tahun ke atas nih teman cerita. Jadi kita cuma masuk bayar untuk orang tuanya aja. Setelah kita beli tiket masuk, ditunjukin di depan gerbang pintu masuknya ini, kita bisa langsung masuk ya teman cerita. Satu hal penting yang harus diperhatikan sebelum kita masuk ke kebun mawar ini adalah kita dilarang memetik atau mengambil tanaman yang ada di sini ya teman cerita. Ini aku kasih lihat di area depan, baru pintu masuk aja. Ini pemandangannya udah cantik banget ya teman cerita. Semuanya terhampar berbagai macam jenis bunga, bukan cuma ada bunga mawar aja ya teman cerita. Jangan skip videonya, tonton video kita sampai habis. Gimana serunya main di kebun mawar nih teman cerita. Kira-kira se-worth it apa sih kalau kita jalan-jalan ke sini bareng sama keluarga atau bawa anak-anak? Di dalam area kebun mawar itu terdapat restoran ya teman cerita, dan ini dia restorannya betapa cantik dan estetiknya ya. Ini aku mau kasih lihat isi dalamnya tapi kebetulan lagi tutup, jadi aku kasih lihat dari luar dulu ya teman cerita. Kenapa tutup? Karena katanya ini mereka khusus untuk yang nginep di area kebun mawar dulu. Jadi di sini tuh ada penginapannya ya teman cerita, nanti aku kasih lihat. Karena restorannya masih tutup, jadi kita mutusin untuk ya udah kita keliling-keliling dulu aja, muter-muter, karena jujur ini tuh luas banget dan banyak banget spot-spot cantik di sini. Kalau kalian suka foto-foto atau kalian pecinta bunga, berbagai macam jenis bunga ada di sini nih teman cerita. Kebun bunga mawar ini udah mekar dari tahun 2012, didirikan sama beberapa kolektor bunga nih teman cerita. Waktu aku masuk ke sini dengan berbagai macam jenis bunga yang cantik-cantik kayak gini nih teman cerita, itu rasanya kayak bukan ada di Indonesia, walaupun aku nggak tahu ini ada di mana. Tapi saking cantiknya itu sampai nggak bisa berkata-kata kok ya ada tempat secantik ini, beneran cantik karena bunganya banyak banget. Nah, walaupun ini warnanya lagi nggak pada musimnya, tapi tetap kan lihat ya teman cerita, cantik banget. Di sini juga ada kayak danau ya teman cerita yang ada bebek-bebeknya. Lihat deh, ini aku jalan di jalan bebatuan kayak gini, anak-anak lagi pada liatin bebek-bebek yang berenang. Bukan cuma bebek tapi ada juga ikan ya teman cerita. Ya teman cerita, di sini juga ada penginapan. Ini adalah akses jalan ke tempat penginapannya. Jadi di sini tuh ada beberapa jenis tipe villa. Nanti aku bakalan spill tipe villa sama harganya, tapi aku nggak bisa review dalamnya, jadi aku kasih lihat gambarnya aja ya teman cerita, penampakan dari villanya sama detail harganya nih. Jadi di sini lagi ada yang nginep dan aku nggak bisa review nih teman cerita, nggak enak soalnya. Pokoknya nanti aku bakal kasih lihat kira-kira se-worth it apa nginep di sini dengan pemandangan kayak gimana. Ini kebun mawar bukan cuma sekedar di sebelah sini aja ya, nanti ada yang lebih indah, lebih cantik lagi nih teman cerita. Nah, ini aku mau jenis tipe villanya dan untuk harganya. Untuk cara bookingnya bisa langsung kontak aja melalui Instagram atau website mereka ya.
Sekarang kita mau lanjut explore lagi. Kita mau lihat, katanya di sini ada labirin yang terbuat dari rumput yang ada di kebun mawar. Nah, ini dia teman cerita penampakan dari labirinnya kalau dari samping. Jadi ini kita orang dewasa aja tuh masuk ke sini berasa emang beneran ada di labirin. Labirin berbentuk rumput nih teman cerita, dengan pemandangan di sekitarnya secantik ini. Gak kebayang kan? Nah, itu adalah area penginapannya. Kalau teman cerita lihat ada rumah-rumah, kita mau liatin tuh secantik ini labirinnya terbuat dari apa ini namanya, rumput-rumput gini ya teman cerita. Kita mau coba masuk deh. Ini sebenarnya bukan labirin yang sulit banget ya teman cerita, tapi anak-anak itu ngelewatin labirin ini kayaknya udah lebih dari 10 kali deh mondar-mandir. Buat mereka ini seru banget, jadi kayak petualangan nyari jalan. Dan ini kan untuk ukuran badan kita atau dewasa aja tuh ketutupan ya, jadi kita nggak bisa lihat, bener-bener kita berpetualang nih ceritanya masuk di labirin untuk nyari jalan keluar nih teman cerita. Kalau masuk ke sini bareng sama teman-teman kayak Gaza gini dijamin happy dan seru banget. Jadi bisa lomba siapa cepet siapa duluan yang dari pintu masuk tadi sampai pintu keluar nih teman cerita. Ini kenapa aku bilang worth it untuk didatengin, karena bukan cuma orang tuanya aja yang bisa menikmati bunga-bunga yang ada di sini, tapi anak-anaknya juga bisa bermain di area labirin yang ada di kebun mawar ini nih teman cerita. Akhirnya Bunda berhasil keluar, walaupun dari tadi sempat nyasar kalah ya sama anak-anak, tapi nggak apa-apa, yang jelas kita udah keluar. Beberapa bunga di sini ada yang dikasih tulisan atau penjelasan kayak gini, jadi kita juga bisa dapat pengetahuan baru ya teman cerita. Nih dia penampakan lain dari sisi area labirin tuh ya. Nih teman cerita aku kasih lihat, itu area penginapannya di situ. Jadi kalau nginep pemandangannya di depannya secantik ini. Kita bakal explore di area sebelah sana, itu masih banyak lagi tempat yang keren-keren atau cantik banget. Area kebun mawar ini kalau nggak salah itu luasnya sekitar 5 hektar teman cerita. Bisa kebayang nggak seluas itu dan secantik itu? Area 5 hektar ini sudah termasuk restoran, penginapan, pokoknya semua yang ada di sini ya teman cerita. Ini mereka juga punya cafe selain restoran tadi. Jadi nanti kita bakalan deh coba liatin satu persatu. Ini ada jalanan sepanjang jalan ini dengan pemandangan yang cantik. Dan informasinya adalah kebun mawar ini dikelilingi sama beberapa pegunungan, diantaranya Gunung Guntur, Gunung Papandayan, Gunung Cikuray, dan Gunung Talaga Bodas. Mungkin ada gunung-gunung lain ya yang aku nggak tahu, tapi sepengetahuan aku ada gunung-gunung itu yang bisa kita lihat dari area kebun mawar nih teman cerita. Nih ya teman cerita bisa lihat sendiri, kita bener-bener bawa anak-anak ke sini dan mereka nggak ada ngerasa bosan alias happy aja lari ke sana kemari, terutama di area bagian ini. Ini adalah area yang membuat kita semua takjub karena ternyata seluas ini mereka bebas lari-larian, bahkan mereka guling-gulingan di sini nih teman cerita. Bukan cuma ada area yang bisa dipakai guling-guling di sini, tapi ada juga area playground. Nanti kita bakalan review. Kalau kalian pikir datang ke sini itu muter-muter cukup setengah jam, enggak. Kita di sini kemarin hampir 2 jam ya teman cerita. Padahal ini kebun mawar tutup jam 5 sore, tapi kita menikmatinya bener-bener enak banget. Lihat deh, di sini juga ada kayak delman gini, ini bisa foto atau sekedar duduk-duduk bareng aja kayak gini sambil menikmati alam sekitar nih teman cerita. Teman cerita udah kebayang itu ibu-ibu lagi pada jalan kaki mau naik ke atas ke area playground. Sebelum ke sana, aku mau kasih lihat dulu di sisi sebelah kanan. Kalau dari bawah itu ada kayak satu tempat gitu, isinya berbagai macam jenis tanaman. Terus ini ada kayak rumah gitu ya. Bukan rumah, ada penutupnya gitu nih teman cerita. Dan ini ada berbagai macam jenis bunga di sini dan itu cantik banget teman cerita. Buat pecinta bunga yang suka foto-foto, yang suka menikmati bunga, pokoknya ini worth it banget buat dikunjungin. Karena apa? Aku bukan yang suka menanam atau suka bunga, tapi aku suka banget datang ke sini. Nah, kata anak-anak di area atas itu ada area playground, jadi kita mau naik ke atas. Tapi ini mereka dari atas aja turun ke bawah cuma buat main guling-gulingan kayak gini. Coba nih teman cerita.
Ini bukan sekedar guling-gulingan, tapi memang se-happy itu anak-anak dibawa di alam terbuka kayak gini nih teman cerita. Jadi buat yang beneran mau healing untuk ajak anak-anak, biarin aja mereka main walaupun berguling-guling. Jangan lupa bawa baju ganti ya teman cerita. Sekarang aku mau naik ke atas, mau membuktikan apakah benar kata anak-anak ada area bermainnya atau area playgroundnya. Ini untuk akses naiknya pakai tangga ya teman cerita. Jadi kalau ke sini memang nggak stroller friendly, karena jalanannya tuh ya ada bebatuan kayak gini, terus ada tanah, ada naikan turunan. Jadi memang saran aku kalau ke sini bawa anak kecil digendong aja, soalnya aksesnya nggak ramah stroller nih teman cerita. Kalau mau bawa orang tua pun selama masih kuat untuk naik-naik sampai atas kayak gini bisa aja, tapi kayaknya kalau orang tua yang suka memang sama tanaman bisa di bawah aja, nggak sampai naik ke atas. Teman cerita lihat sendiri, udah sampai di area atas. Ini areanya masih luas banget, tuh ada beberapa permainan yang bisa dicobain sama anak-anak, bahkan konsepnya itu lucu banget. Jadi kayak ada rumah pohon ya teman cerita tuh. Dari rumah-rumahan yang ada di sini itu nyambung, mereka main, bisa naik perosotan, ada juga ayunan, ada jungkat-jungkit. Tuh jungkat-jungkitnya. Terus nih kalau mau dilihat rumah pohon ini nih naik gitu ya. Terus ada kayak jembatan, tapi sih ini kalau bisa kalau anak-anak main memang dalam pendampingan, karena takut banget, serem banget itu lubang si jembatannya lumayan besar ya teman cerita. Nah, dari jembatan yang dari rumah pohon tadi tuh di sini ada kayak jembatan goyang lagi. Pokoknya seru banget deh, ada yang manjat dari sana, nanti turun bisa lewat perosotan atau slide yang melingkar. Di sini juga mereka menyediakan beberapa bangku untuk kita duduk ya, kayak kita lagi duduk di taman lah gitu ya teman cerita. Kalau misalnya teman cerita lihat pemandangan gunungnya kelihatan dari area ini tuh cantik banget kan teman cerita. Kita ini posisinya ada di atas dan bisa lihat ke bawah. Di sebelah sana ada ayunan, ini yang tadi aku bilang ada naik dari sini. Terus bahkan ada permainan yang kayak gini nih teman cerita. Sebenarnya kita nggak tahu gimana maininnya, tapi ini dicoba aja sama anak-anak untuk dinaikin. Terus kayak tiap naik tuh kalau satu goyang semua ikut goyang, jadi rame banget deh teman cerita. Nah itu ada tumpukan batu yang bisa dinaikin sama anak-anak, naik turun gitu, seru banget kan. Dan ini aku mau cobain sama Kanka untuk naik jungkat-jungkit, walaupun sebenarnya ya gak seimbang sih berat badan aku sama Kanka, tapi gak apa-apa, ini kita mau cobain aja saking penasarannya nih teman cerita. Setelah puas main di atas, ini kita mau turun lewat jalan yang berbeda dari tempat kita naik tadi. Di sini ada berbagai macam jenis tanaman kaktus. Nih teman cerita lihat ya, di kiri kanan aku ditata dengan baik. Pokoknya aku udah nggak tahu sih mau ngomong apa lagi. Dan ini di sini kalau kita mau ngegelar alas juga oke banget ya buat duduk-duduk ala-ala piknik. Di sini juga ada area kios nih. Bapak-bapak kemarin sempat ngopi-ngopi cantik di sini dengan pemandangan bunga-bunga dan suasana yang sejuk banget. Alhamdulillahnya waktu kita datang itu lagi cerah dan gak hujan, jadi suasananya pokoknya mendukung banget lah ya teman cerita. Teman cerita lihat sendiri, itu ada air mancur, ada bangku juga, jadi kita bisa menikmati suara-suara alam ini sambil melihat pemandangan bunga-bunga di sekitar. Kebayangkan teman cerita buat duduk bengong aja tuh udah enak di sini. Jangan lupa untuk foto di lorong ini karena secantik itu sebenarnya kalau pas difoto nih teman cerita. Cobain ya. Gak kerasa banget teman cerita, kita ada di sini udah mau hampir 2 jam dan ini udah mau mulai gelap, jadi kita mau langsung keluar aja dari sini, takut keburu bingung sama jalan keluarnya. Tenang aja, jalan keluarnya aksesnya gampang banget. Dan ini tuh dari pintu masuk tadi sebenarnya sama aja ya teman cerita, jalannya di jalanan yang area restoran tadi. Jadi insya Allah walaupun 5 hektar gak akan nyasar ya teman cerita. Sebelum pulang ini kita mampir dulu ke area tokonya, dan ini ada beberapa foto-foto pengunjung yang hadir yang didokumentasiin nih teman cerita. Di sini ada berbagai macam produk baik dari cemilan atau kayak gini nih misalnya madu mawar, terus ada hand body. Ini semua yang kandungannya dari bunga lah gitu ya. Kayak gini nih wanginya wangi bunga mawar. Pokoknya kalau dicobain yang suka boleh banget nih buat oleh-oleh, sampai kayak
bibit-bibit juga ada nih di sini teman cerita. Bukan cuma yang berhubungan sama bunga aja, tapi berbagai macam jenis aksesoris juga ada ya teman cerita buat oleh-oleh kalau kalian dari kebun mawar. Terakhir setelah lihat-lihat souvenir dari tokonya, itu tandanya review kita udah berakhir ya teman cerita. Terima kasih buat semua teman cerita yang udah nonton video kita dari awal sampai dengan akhir. Semoga video kita kali ini bermanfaat untuk semua teman cerita yang lagi mau jalan-jalan ke Garut dan cari rekomendasi tempat wisata yang seru. Sampai ketemu lagi di video kita selanjutnya. Bye-bye teman cerita.